Dulu aku menemani suamiku dari nol, dan aku membantunya. Meskipun hanya lewat doa, tapi di saat suamiku sudah sukses, dia mencampakkanku. Dia menganggapku tidak cukup berguna. Maka Tuhan pun membalasnya. Tuhan membalikkan keadaan agar dia cepat sadar bahwa doa istrilah yang mampu mengangkat derajat suaminya, dan air mata istrilah yang menjadi awal dari kehancuran. Maafkan jika memang kini. Halo sayang. Halo. Maaf ya aku bikin kamu lama nunggu. Nih, aku punya hadiah buat kamu. Hadiah? Ya ampun mas, ini kan parfum sama lipstik yang aku mau selama ini mas. Ini khusus buat pacar kesayangan aku loh. Ya. Kita makan di kafe lain aja yuk. Kenapa nggak jadi makan di sini? Aku punya rekomendasi kafe yang lebih enak. Oke deh. Halo? Halo Lara, aku lihat suami kamu masuk ke hotel deh sama perempuan lain. Tadi kamu lihat Mas Hendri ada di hotel mana? Aku lihat di hotel Palpat. Ada di kamar 507. Di sini untuk 2 orang. Mas Hendri, Rosa? Laras? Kan berduaan satu kamar, kalian sadar gak sih kalau ini dosa? Sah-sah aja dong. Aku sekamar sama Mas Hendri. Nah, Mas Hendri itu suami aku juga. Apa ini maksudnya mas? Apa itu benar? Jawab aku sekarang mas. Kamu jawab aku sekarang mas. Kamu jawab aku mas. Kalau kita udah nikah sih. Kamu nusuk aku dari belakang dengan nikahin suami aku. Aku pikir kita tuh sahabat, Ros. Bagaimanapun bukan Rosa yang salah. Bukan aku juga yang salah. Mungkin ini yang namanya takdir. Jadi aku harap kamu bisa menerima pernikahan siri kami. Lebih baik sekarang kamu pulang ya. Aku sama Rosa masih mau di sini lagi 1 malam. Mas, tunggu mas. Mas jangan tinggalin aku mas. Aku mohon mas tunggu. Mas, tunggu. Mas, Banding official, program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Mas, kamu kenapa mas? Aku dipecat. Terus gimana kehidupan kita ke depannya mas? Gak apa-apa, kamu tenang aja ya. Aku udah kepikiran untuk buka usaha konstruksi. Nanti aku bakal pakai uang tabungan buat modal. Dan aku akan tambahin modal itu dari rumah peninggalan orang tuaku yang mau aku gadein. Dan Rosa di sini bakal bantuin aku karena dia juga baru dipecat. Dan aku mau Rosa jadi bagian marketing karena dia jago menarik perhatian klien. Aku yakin usaha kami bakal berhasil. Kamu bantu doa ya. Itu pasti aku doain buat kalian. Semoga sukses dan berkat terus ya. Amin. Yaudah, kita ngobrol di dalam yuk. Nafsu dunia Aku bersyukur banget. Proyek perumahan tahap pertama sudah selesai dan laris. Alhamdulillah ya mas, semuanya berjalan dengan lancar. Ini hadiah. Ini buat kamu sayang, karena aku bisa sukses berkat doa kamu. Ini semua kan juga berkat kerja keras kamu sama Rosa mas. Rosa memang jago banget jualan rumah ini. Yang pasti kamu sama Rosa kunci kesuksesan aku. Ih, mobil siapa nih? Tadi ada orang dari dealer ngantar mobil ke sini. Katanya sih mobilnya buat kamu. Buat aku. Aku nggak pesen mobil tapi. Kamu suka nggak? Ya suka sih, soalnya mobilnya kan bagus. Tapi dari siapa ya? Kamu kan sekarang direktur marketing di perusahaan ini. Jadi kamu harus pakai mobil yang bagus. Ini kuncinya. Jadi ini dari kamu. Makasih ya. Cobain dong mobilnya. Sama kamu tapi ya. Yuk. Mas Hendri ngasih mobil buat Rosa. Dia dapat bonus besar itu. Kenapa Mas Hendri begitu perhatian sama Rosa? Apa mereka ada sesuatu? Tapi masa sih mereka ada hubungan? Rosa itu sudah aku anggap kayak adik aku sendiri. Mas? Nggak bilang-bilang mau ke kantor? Mas, aku kan mau ke kantor suami aku sendiri. Ngapain aku harus bilang kamu? Ya udah, kalian berdua ngobrol dulu ya. Aku ke ruangan dulu ya. Nggak usah Rosa. Kalian ngobrol aja di sini. Aku mau ada meeting sama klien. Aku pergi dulu ya. Ya Mas.
Rosa, itu kamu abis belanja? Ya, aku habis belanja parfum, terus sama lipstick. Ya ampun, ini bagus banget. Pasti mahal ya harganya ya? Enggak kok. Kemarin stroke yang aku lihat juga barang-barang mahal. Ternyata bener dugaanku. Suamiku sering kasih barang-barang ke Rosa. Jangan-jangan mereka bukan cuma punya hubungan kerja, tapi... Sekalian makan siang bareng yuk. Hai sayang. Maaf ya aku bikin kamu lama nunggu. Nih, aku punya hadiah buat kamu. Ya ampun, apa ini? Ya ampun, Mas. Ini kan parfum sama lipstick yang aku mau sama ini, Mas. Ini khusus buat pacar kesayangan aku loh. Kita makan di kafe lain aja yuk. Kenapa nggak jadi makan di sini? Aku punya rekomendasi kafe yang lebih enak. Oke deh. Bentar. Halo Mbak, Bella badannya panas. Iya, saya pulang sekarang. Kenapa, Ras? Ros, maaf ya aku nggak jadi makan, soalnya anak aku sakit, Ros. Ya udah, aku antar pulang ya. Yuk. Laras, pasti dia telepon mau tahu aku lagi di mana. Mendingan aku nggak angkat deh. Aku kan lagi sama Mita. Kenapa nggak diangkat, Mas? Pasti dari istri kamu ya? Ya palingan dia cuma mau tahu aku lagi di mana. Sus, tolong anak saya demamnya tinggi, Sus. Baik, Bu. Sayang, semoga demam kamu cepat turun ya, sayang. Bu Laras, ini demamnya sudah agak turun, jadi nggak perlu dirawat ya. Iya, Dok. Saya tinggal dulu ya. Kamu bisa pulang nanti. Tadi kami sudah menghubungi keluarga ibu, tapi nggak bisa menghubungi keluarga bapak karena HP bapak pakai password. Makasih suster. Mari, permisi. Suami aku pasti sebentar lagi kesini. Emangnya suami kamu mau datang ke sini? Iya dong, Mas. Perasaan aku dengar suara Mas Henry. Kita tuh sekarang harus gimana? Aku nggak mau kalau sampai suami aku tahu kita tuh pacaran. Aku nggak mau. Kamu gimana sih? Mas Henry? Pikir kamu pacaran sama Rosa, Mas. Ternyata kamu pacaran sama klien kamu sendiri. Pacaran? Ternyata selama ini kalian berdua itu pacaran. Kamu keterlaluan ya. Aku itu udah mempercayakan semuanya sama kamu. Dan aku sudah memberikan dana untuk bisnis kamu semuanya. Mulai detik ini, aku akan cabut semua dana di bisnis kamu. Termasuk dana di perusahaan kamu. Ikut aku. Ayo. Bentar, pelan-pelan dong. Mas, tunggu mas. Mas, tunggu. Enggak, saya akan kamu dengan penjelasan kamu. Dan kamu minta, kali ini aku maafin kamu. Tapi kalau misalnya sekali lagi, aku tahu dan lihat kamu mendua, kamu akan saya talak. Mita, tolong jangan putusin kerja sama kita. Aku nggak tahu, Mas. Aku tuh pusing. Aku tuh nggak tahu harus gimana. Yang jelas sekarang aku belum siap untuk ditalak sama suami aku. Mita. Tega ya, Mas. Kamu hianatin aku. Aku minta maaf. Aku ke bawah suasana. Mita itu klien di perusahaan aku. Kita lagi kerjasama ngebangun proyek perumahan tahap 2 yang lebih besar, lebih mewah, dan butuh biaya yang lebih banyak. Mita kasih pinjaman ke perusahaan aku. Karena sering ketemu, kita jadi saling suka. Aku tahu ini salah, tapi ini bisa dibilang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan sekarang Mita mau narik dana dari perusahaan aku, terus aku harus gimana? Ini tuh teguran buat kamu, Mas. Kamu bikin dosa, kamu hianatin aku. Sekarang perusahaan kamu jadi kena imbas. Dengan teguran ini kamu senang sekarang? Iya. Aku harus senang atas dasar apa, Mas? Ya karena aku udah kena batunya. Aku sakit hati, Mas. Gimana caranya aku bisa senang? Selama ini aku tuh ngeduga kamu punya hubungan sama Rosa, tapi ternyata aku tuh salah, Mas. Dan meskipun aku salah duga, hati aku tetap sakit. Ya kamu memang benar. Aku yang salah. Aku minta maaf. Aku maafin kamu. Tapi aku minta satu hal. Aku minta kamu gak ngeduain aku lagi sama siapapun itu, Mas. Aku janji, aku gak akan duain kamu sama siapapun. Tapi sekarang ini aku lagi pusing. Gimana nasib proyek perusahaan aku kalau sampai Mita menarik semua dananya? Kamu tuh ngerti gak sih? Ya Allah, suamiku udah salah. Bukannya dia mengkhawatirkan perasaanku yang terluka, tapi dia lebih mikirin perusahaannya. Makin sakit hatiku, ya Allah.
Ros, aku minta maaf ya. Aku sempat curiga kalau kamu tuh punya hubungan sama suami aku, tapi ternyata aku salah, Ros. Suami aku pacaran sama kliennya, sama Mita, Ros. Aku juga minta maaf ya. Sebenarnya aku udah tahu kalau suami kamu itu mengkhianatin kamu, tapi Mas Hendri itu maksa aku buat tutup mulut. Maaf ya. Kalian sesama wanita memang sebaiknya tidak saling menyakiti. Perempuan dimanapun tidak akan sanggup kalau dikhianati. Dia akan hancur. Iya, Tante. Ya Allah, meskipun suami hamba menyakiti hamba, hamba tidak akan berhenti berdoa untuknya. Hamba mohon ya Allah, hamba mohon lancarkan usaha suami hamba, sehingga perusahaannya bisa bertahan. Hamba mohon ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya saya kurang tertarik investasi proyek ini. Jadi gimana Pak? Bapak bersediakan investasi di perusahaan saya? Sepertinya perumahan ini juga nggak bisa dijual nantinya, nggak laku. Perumahan tahap pertama tuh udah sold out loh Pak. Dan saya yakin tahap kedua ini juga bakal sold out. Karena desain yang kita punya tuh sangat menarik, bisa dilihat Pak. Dan kami juga memakai bahan-bahan yang bagus dengan harga yang kompetitif Pak. Bagus juga ini. Saya suka sama desain. Ya jujur aja kami hanya mengambil keuntungan sedikit. Jadi untuk para investor kami mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, baiklah. Saya akan investasi di proyek ini dan kita bisa kerjasama, Pak. Terima kasih Pak. Setelah kerjasamanya saya akan kirim secepatnya ke kantor Bapak ya. Deal. Sekali lagi terima kasih Pak. Deal. Kamu emang hebat banget ya Rosa. Ternyata klien tadi mau investasi di perusahaan kita. Kamu memang jago banget jualan rumah. Tapi kamu mujinya jangan berlebihan gitu dong. Enggak, ini nggak berlebihan beneran. Dan dia nggak mau. Tapi setelah kamu jelasin, akhirnya dia mau. Makasih ya. Kok kali ini aku ngerasa beda ya di dekat Hendri. Aduh, kenapa aku kayak gini ya? Aku senang banget. Proyek kita ini sukses besar loh. Rumah di tahap kedua udah sold out 90%. Ini semua karena kamu. Bukan karena hasil kerja kita berdua, Pak. Kamu tenang aja ya, Rosa. Saya akan kasih kamu bonus yang besar. Sebenarnya Hendri itu perhatian banget ya. Andai aja aku punya pacar kayak dia. Oh, kenapa perasaan aku kayak gini ya? Aku kayaknya suka deh sama Hendri. Sebentar ya, Pak. Saya angkat telepon dulu. Halo? Apa? Ibu jatuh? Ya udah, sebentar lagi saya ke rumah sakit ya. Kenapa, Rosa? Ibu kamu kenapa? Ibu aku jatuh, Pak. Aku langsung ke rumah sakit nggak apa-apa. Saya antar kamu sana ya. Bu, kata dokter ibu harus dirawat di sini karena tensi ibu tinggi banget. Ibu dirawat jalan aja ya, Ros. Biaya rumah sakit kan mahal. Tante tenang aja. Nanti biaya rumah sakit biar saya yang tanggung ya. Sampai Tante sembuh. Nggak usah, Nak Hendri. Nggak apa-apa, Tante. Sama sekali nggak ngerepotin kok. Lagian Tante ini kan ibunya Rosa. Rosa orang yang berjasa sampai saya bisa sukses seperti sekarang. Mas Hendri sampai mau tanggung biaya rumah sakit ibu. Aku jadi makin merasa terlindungi. Kenapa perasaan aku tiba-tiba gak enak? Apa terjadi sesuatu sama Mas Hendri? Sebentar ya, permisi. Halo, Mas, kamu di mana, Mas? Ini aku lagi di rumah sakit, nengokin ibunya Rosa. Darah tingginya kumat. Aku mau jengukin ibunya Rosa juga ya, Mas. Kamu masih lama kan? Sebentar lagi pulang. Kamu jenguknya besok aja ya. Tante gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah, udah mendingan. Tapi kata dokter belum boleh pulang dulu. Makasih ya, kamu udah jenguk Tante. Iya, Tante. Rosa kan sahabat aku. Jadi aku udah anggap Tante kayak ibu aku sendiri. Kamu sama suami kamu memang baik. Udah seperti keluarga kami. Tadi Henry juga kesini, tapi sekarang nggak tahu kemana. Rosanya juga nggak kelihatan. Aku cari mereka dulu ya, Tan. Rosa, gimana kondisi ibu kamu? Ibu udah baik-baik aja. Cuma harus nunggu tensinya stabil untuk pulang. Syukurlah kalau gitu. Kamu kenapa? Aku suka sama kamu. Kamu suka sama aku? Iya. Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Kemana ya Mas Hendri sama Rosa? Mas Hendri, Rosa, kalian di sini. Aku turut prihatin ya sama kondisi ibu kamu. Iya, makasih ya Laras. Aku yakin ibu kamu tuh pasti baik-baik aja. Maafin aku Laras. Aku mencintai suami kamu. Aku udah coba hindarin, tapi nggak bisa. Perasaan aku semakin hari semakin kuat. Aku tahu aku salah, karena udah doain kamu lagi Laras. Tapi mau gimana lagi? Cinta kedua ini datang lagi dalam hidup aku dan aku nggak mampu buat nolaknya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena.
kan suaminya Laras sama perempuan lain. Terus masuk ke hotel lagi. Halo? Halo Laras, aku lihat suami kamu masuk ke hotel deh sama perempuan lain. Iya, itu temannya suami aku. Emang mereka ada project bareng di luar kota. Soalnya kan masuk ke hotel loh. Ya kan, emang mereka tidur di hotel kalau kerja di luar kota. Gak apa-apa lah, satu hotel asal nggak satu kamar. Ya udah. Kasih ya infonya. Astagfirullahaladzim, kenapa foto pernikahanku tiba-tiba jatuh ya? Sebenarnya apa yang terjadi sama suamiku? Dia kan lagi di luar kota. Kamu bisa bantu aku nggak ya? Ibu aku tuh telepon, katanya dia nggak enak badan. Kamu bisa nggak ya jengukin dia? Soalnya aku belum bisa pulang, masih ada meeting. Cuma kamu, Ras, temen deket aku. Iya, Ras. Kamu bantuin Rosa lah. Iya, aku bisa. Makasih ya, Laras. Iya, Ras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Ya, Laras. Tante udah minum obat? Belum, Ras. Biar Laras ambilin obatnya. Nah, tunggu di situ aja. Ya. Laras ambilin obatnya ya, Tante. Ya, terima kasih ya, Ras. Yang ini kali ya. Rosa dapat kado besar banget dari pacarnya. Kok dia nggak cerita sih kalau udah punya pacar? Dari yang mencintaimu, Henry. Henry, Mas Henry. Tadi kamu lihat Mas Henry ada di hotel mana? Aku lihat di Hotel Palpat. Pak Henry ada di kamar 507. Di sini untuk 2 orang. Mas Henry, Rosa. Laras? Maksudnya apa nih, Mas? Laras, saya jelasin ini nggak seperti yang kamu lihat. Iya, kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku nggak mikir aneh-aneh. Kalian berduaan satu kamar, kalian sadar gak sih kalau ini dosa? Emang apa salahnya sih? Sah-sah aja dong. Aku sekamar sama Mas Henry. Karena Mas Henry itu suami aku juga. Apa ini maksudnya, Mas? Apa itu benar? Jawab aku sekarang, Mas. Jawab aku sekarang, Mas. Kamu jawab aku, Mas. Udahlah, Mas. Kamu biarin aja Laras itu tahu yang sebenarnya. Kalau kita udah nikah sir. Sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Kamu nusuk aku dari belakang dengan nikahin suami aku. Aku pikir kita tuh sahabat, Ros. Ya mau gimana lagi, Ras? Cinta itu datang gitu aja. Aku juga udah coba kok buat nolak dia. Tapi suami kamu tuh ngasih perlindungan yang aku butuhkan. Aku nggak bisa apa-apa. Bagaimanapun bukan Rosa yang salah. Bukan aku juga yang salah. Mungkin ini yang namanya takdir. Kamu bilang ini takdir, Mas. Ini tuh kalian berdua yang gak kuat imannya. Laras, coba kamu pikir deh. Aku setiap hari sama Mas Hendrik. Dari pagi sampai malam aku kerja bareng-bareng untuk membesarkan perusahaan. Jadi aku cukup andil dong dengan kesuksesannya Mas Hendrik. Saat perusahaan kolaps, aku kerja keras untuk cari investor. Dan aku juga yang paling semangat buat jual-jual rumah itu. Kalau dipikir-pikir ya, apa yang aku lakuin itu lebih susah dibanding kamu. Aku cari investor, aku yakinin klien. Sedangkan kamu cuma berdoa kan? Semua wanita juga bisa, tapi gak semua wanita bisa lakuin pekerjaan aku. Jadi aku gak puas dong kalau aku cuma jadi rekan kerja Mas Hendri. Makanya aku minta Mas Hendri nikahin aku. Rosa benar, dia berjasa dalam hidup aku. Dan aku gak bisa kehilangan dia. Jadi aku harap kamu bisa menerima pernikahan siri kami. Mana bisa, Mas? Aku nerima ini semua. Aku gak bisa, Mas. Aku gak mau. Ya terus mau gimana lagi, Laras? Aku mau sekarang kamu tolak dia, Mas. Ya gak mungkin lah. Lebih baik sekarang kamu pulang ya. Aku sama Rosa masih mau di sini lagi 1 malam. Mas, tunggu, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Aku mohon, Mas, tunggu. Mas, tunggu. Mas. Aku bener-bener gak nyangka. Orang yang aku anggap sahabat malah ngerebut suamiku. Malah jadi madu buat aku. Laras, kamu kesini lagi ada apa? Kamu nangis ya? Mulai sekarang anak tante bukan lagi teman aku. Tapi sekarang dia jadi madu aku, Tante. Mereka menikah secara siri. Astagfirullahaladzim. Jadi Rosa sudah menikah sama suami kamu? Ya Allah, anak itu. Minta maaf ya, Ras. Aku minta tolong sama Tante. Tolong Tante nasihatin anak Tante. Masih banyak laki-laki lain di luar sana. Kenapa harus suami aku? Tante benar-benar minta maaf ya. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Kalian benar-benar nggak tahu malu. Kalian sudah jahatin Laras. Kenapa kalian menikah siri? Kenapa? Ini kau pasti sengaja kan bilang sama ibu aku. Biar ibu aku kenapa-napa, iya kan? Aku nggak ada niatan kayak gitu ya. Cepat atau lambat, yang namanya bangga itu pasti akan ketahuan, Rosa. Ibu mohon, Nak. Kamu mundur. Tinggalin Henry. Enggak, Bu. Aku nggak bisa. Karena ini udah jadi takdir aku, Bu. Dengar ya, Laras. Kamu itu harusnya makasih sama aku. Karena aku nggak nyuruh Mas Henry buat talak kamu. Aku tuh masih nganggap kamu teman, Ras. Aku masih berbaik hati sama kamu. Apa kamu bilang? Kamu
Kamu bilang kau masih berbaik hati sama aku. Kamu nikah sama suami aku, kamu bilang kau masih baik hati sama aku. Cukup, Laras. Lebih baik sekarang kamu pulang, urus anak kita. Biar aku nemenin Rosa di sini. Rasanya berdiri pun aku sudah nggak mampu. Hati aku sakit sekali. Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang terbaik untukku, ya Allah. Maka tunjukkanlah apa yang terbaik untuk rumah tanggaku. Apakah aku harus bertahan atau berpisah? Karena semua ini begitu tiba-tiba. Orang yang sudah aku anggap seperti keluarga dan kayak adik aku sendiri malah menyakitiku. Dan kini jadi maduku, ya Allah. Semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan baik. Dan mungkin lain kali kita bisa makan malam informal bersama keluarga. Boleh Pak. Saya jadi teringat waktu proyek kita pertama itu. Bapak memperkenalkan istri Bapak. Kalau tidak salah, Laras, betul ya Pak ya? Wah, ini orang kok bisa ingat sama Laras ya? Nggak enak aku kalau sampai ketahuan punya istri 2. Enggak kok Pak, Bapak benar. Waktu itu memang Laras masih jadi istri saya, tapi sekarang kami udah pisah. Dan istri saya saat ini ya Rosa, Pak. Mas Henry bilang kami sudah pisah. Jadi dia nggak mau bilang kalau Rosa itu istri keduanya. Selamat Pak. Kalau gitu kami pamit dulu Pak. Baik Pak, terima kasih. Kamu kok tadi ngomongnya kayak gitu? Kayak kamu udah ada niat buat taruh Laras. Tega ya kamu, Mas. Kamu bilang ke mereka kalau kita udah pisah, Mas. Kamu dengar semuanya? Maksud aku bukan kayak gitu. Kamu jangan salah paham. Aku cuma nggak mau mereka tahu. Tahu apa? Kamu malu kalau mereka tahu kamu punya 2 istri. Ingat ya Mas, ucapan kamu tuh doa, Mas. Kamu berdoa pisah dari aku. Pak Henry ternyata mempunyai 2 istri. Bukan begitu Pak. Gini Pak. Sebenarnya kembalinya saya sini ada sesuatu hal yang saya mau bicarakan. Tapi kenyataannya seperti ini. Pernikahan itu adalah komitmen. Sepertinya Pak Henry tidak bisa menjaga komitmen dengan baik. Kami jadi ragu berbisnis dengan Pak Henry. Untuk meeting selanjutnya saya akan informasikan. Tunggu dulu Pak. Iya Pak, kalau bisa jelaskan semuanya. Cukup Pak. Biar nanti sekretaris saya yang menghubungi Bapak. Permisi. Lihat kan? Kamu lihat perbuatan kamu. Ini semua tuh gara-gara kamu. Gak bisa tahan emosi kamu. Kalau marah-marah gara-gara tempatnya jadi kayak gini deh. Lihat akibatnya. Suami kita jadi kehilangan proyek besar gara-gara kamu. Rosa benar. Seandainya kamu nggak teriak-teriak kayak di hutan, klien kita tuh nggak akan dengar dan balik ke sini lagi. Sehingga kerjasama ini dibatalin. Bagus dia kan berdua tuh nyalain aku. Kalau kamu nggak mau jadi istri kedua, nggak seharusnya kamu nikah sama suami aku. Dan buat kamu Mas, kalau kamu mau, kenapa kamu harus nikah lagi? Kamu tuh sadar Mas. Cukup Laras, aku mau kamu janji ya kalau kamu nggak akan berbuat kayak gini lagi di kantor. Kenapa harus aku yang janji? Salah aku di mana? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu nggak usah datang lagi ke kantor ini. Aku ini istri kamu Mas. Kamu ngarang aku datang biar rahasia kamu nggak terbongkar kalau kamu punya 2 istri. Cukup! Kenapa sih kamu ini keras kepala banget? Kamu tuh istri harus nurut sama suami. Sekarang kalau kamu kayak gini, kita pisah. Kenapa kamu gitu? Hah? Takut kamu pisah sama aku? Kamu takut kan aku talak? Kamu benar-benar gak ngargain aku Mas. Tapi aku punya harga diri. Kenapa? Jawab! Cukup Mas, cukup! Ya, kamu kira aku takut sama kamu? Kalau kamu pengen kita pisah sekarang. Aku gak nyuruh Mas Henry buat talak kamu ya. Tapi ini karena kamu sendiri. Tapi kalau kamu butuh bantuan aku biar gak bisa sama Mas Henry, aku bisa kok bantuin. Bantu kamu bilang. Kamu tahu kenapa aku emosi? Kamu tahu kenapa keadaannya jadi kayak gini? Ini semua tuh karena kamu. Kenapa sih kamu tuh gak ngerti keadaannya? Mas Henry bilang udah talak kamu demi perusahaan aja. Cukup ya, cukup. Aku masih punya harga diri. Aku gak mau dimadu sama suami. Kalau kamu suami, kamu ambil lagi. Kamu sabar ya. Ibu kenapa nangis? Kok kita pergi dari rumah, Bu? Enggak, kenapa Tante Rosa ada di rumah kita? Kasihan anak. Dia juga jadi korban atas pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahnya. Bu, aku mau pindah ke rumah Mas Henry ya. Rumahnya Laras? Emang kenapa dia? Laras sudah minta pisah sama Mas Henry. Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kok ibu malah nyalahin aku sih, Bu? Orang dia yang berantem sendiri sama Mas Henry, dia juga yang minta pisah. Mas Henry cuma nurutin aja lah. Pasti mereka berantem tuh gara-gara kamu. Kamu itu sudah menjadi orang ketiga di kehidupan mereka. Kenapa sih kamu nggak sadar diri? Pokoknya aku bakal tetap pindah ke rumah Mas Henry. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Ya udah kita ke rumah sakit ya. Bentar, Bu. Tadi dokter bilang, ibu tuh harus benar-benar dijaga. Kalau nggak bisa bahaya. Aku pikir sebaiknya kamu nggak usah kerja dulu. Sampai kondisi ibu udah baikan dan udah stabil. Aku juga khawatir sih sama ibu. Ini surat resmi dari pengadilan agama. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Selain orang tua dari Bella. Aku harap kamu ngerti, Mas. Iya, aku ngerti.
Aku akan tetap kasih tunjangan untuk Bella, karena biar gimana pun dia anak aku juga. Aku juga gak akan halangin Mas Hendri buat ngasih santunan ke Bella. Ini bukan santunan, ini tunjangan. Dan ini kewajiban Mas Hendri, bukan karena kebaikan dari hati kamu. Laras, kamu tuh kenapa sih? Masih aja marah sama aku. Rumah tangga yang aku bina selama 10 tahun semuanya hancur gara-gara kamu. Kamu berharap aku masih maafin kamu terus aku bisa temenan baik sama kamu gitu? Ayo Rosa, kita balik. Iya Mas. Ternyata ini akhir dari perjalanan rumah tanggaku dengan selembar surat resmi perpisahan dari pengadilan. Hai sayang. Hai. Udah lama ya nunggunya? Nungguin aku resmi pisah dan balik sama kamu aja aku mampu. Gimana cuma nungguin berjam-jam di sini? Kamu bisa aja deh. Tapi beneran, aku tuh seneng banget kita bisa balikan lagi. Aku juga seneng banget bisa balikan sama kamu. Hari ini aku langsung keluar kota ya. Mau ngapain Mas? Kok mendadak banget? Jadi aku tuh mau lihat lahan untuk pembangunan perumahan. Posisinya di luar kota. Nah, aku mau lihat lahannya dulu. Ya udah, aku jalan deh biar gak kesiangan. Maafin aku Mas. Aku harus ikutin kamu. Hai sayang. Hai. Kita langsung berangkat yuk. Ya, let's go. Mas, ternyata kamu duain aku sama dia, Mas. Kamu kok bisa ada di sini sih? Ternyata selama ini feeling aku bener ya, Mas. Tahuan dong, Mas. Aku minta sekarang kamu putusin dia, Mas. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Kamu harus pilih aku. Kamu tahu nggak kenapa? Karena sekarang aku udah pisah sama suami aku. Dan udah nggak ada penghalang lagi buat hubungan kita. Dan kamu tahu kenapa lagi? Karena harta gonok ini yang dikasih sama suami aku tuh jauh lebih besar dan sangat besar. Cukup untuk investasi di perusahaan kamu. Aku mohon, kamu jangan dengerin dia ya. Karena cuma aku, Mas, yang bisa bikin kamu sukses ini. Putusin dia, Mas. Maafin aku, Rosa. Aku harus realistis. Aku butuh Mita. Cuma aku kan yang kamu butuhin. Apalagi aku mau ekspansi usaha aku untuk besar-besaran. Jadi aku nggak mungkin ninggalin Mita. Aku juga cinta sama Mita. Dan Mita udah janji sama aku. Kalau dia mau nambahin modal usaha aku, sekali lagi aku minta maaf. Aku talak kamu. Kalau orangnya suka berkhianat, itu akan susah untuk dirubah. Mau 1000 kali pun dia nikah, itu pasti akan berulang lagi. Karena itu sudah jadi karakter. Mumpung Bella lagi sekolah, sekarang aku cari kerjaan. Rosa, kamu kenapa nangis, Rosa? Aku minta maaf sama kamu. Aku tahu aku udah salah. Aku udah ngambil Mas Hendri dari kamu, Ras. Dan sekarang Mas Hendri diambil sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim. Dan Mas Hendri udah talak aku sekarang, Ras. Aku turut prihatin ya. Aku minta maaf ya. Kamu yang sabar ya. Nafsu dunia menjeratku. Ayo cepat. Pak, kebakaran. Ini kenapa bisa kebakaran gini? Udah telepon pemadam belum? Udah Pak, lagi menuju kemari Pak. Gak usah banyak alasan kamu. Ini semua tuh gara-gara kamu kurang kontrol. Kita ngobrol di dalam ya. Aku gak mau ngobrol sama kamu. Namanya juga musibah, Mita. Mana ada yang tahu? Kamu itu nggak becus. Hampir semua harta gonok gini yang udah dikasih sama mantan suami aku investasiin ke perusahaan kamu. Terus sekarang hancur gitu aja. Kamu bener-bener ya, aku tuh nyesel tau gak sih? Kamu tuh cowok yang bener-bener gak bertanggung jawab. Keterlaluan kamu ya. Jangan asal ngomong bilang aku laki-laki gak bertanggung jawab. Seenaknya aja kamu ya. Ya emang kamu pantas dikayak gituin. Aku pengen kita putus. Dan kamu, jangan coba-coba kamu mau melarikan diri. Karena aku pengen kamu ganti rugi. Bentar, tunggu. Nafsu dunia Mudah-mudahan aja aku bisa diterima kerja di sini. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Telah lama nganggur karena kondisi kakiku ini. Tambah lagi kebakaran dulu buat aku banyak kehilangan proyek. Rosa, kalian berdua kerja di sini? Aku tahu, aku salah sama kalian. Tapi aku minta tolong sama kalian. Kalian bantu ngomong ke HRD sini supaya aku diterima jadi karyawan di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Pasti Bu Laras, Bu Rosa. Klien sudah menunggu untuk penandatanganannya di kafe biasa. Kami segera ke sana. Baik, Bu. Misi, Bu. Jadi kalian bukan staf di kantor ini? Ternyata kalian pemilik perusahaan ini. Kok bisa sih? Dimulai dari 2 tahun setelah kamu nyampein aku, Mas. Aku jadi semakin dekat sama Laras. Dan kami memutuskan buat kerja sama bareng. Sama-sama bangun perusahaan ini sampai sukses. Dan asal kamu tahu ya, aku ngelakuin ini semua demi rasa sakit aku sama kamu, Mas. Dan aku ngelakuin ini demi anak kita, Mas. Rosa. Laras, Rosa. Maafin aku. Aku memang salah. Aku gak nyangka. Semua yang aku udah lakuin bikin kalian sakit hati banget. Sekali lagi aku mohon, tolong maafin aku. Kami udah maafin kamu, Mas. Iya benar, Mas. Apa yang udah aku alami itu udah memberikan pelajaran banyak. Jadi aku udah maafin kamu.
Berarti kamu mau kan balikan lagi sama aku? Maaf, Mas. Aku nggak mau. Laras, demi anak kita. Kamu bilang demi anak kita, Mas. 2 tahun ini kamu kemana aja? Kamu nggak pernah kasih uang buat dia. Jangan harap ya, Mas. Sadarlah, Mas. Kamu kayak gini bukan karena doa aku maupun doa Laras, tapi karena perbuatan kamu sendiri, Mas. Jadi lebih baik kamu bertobat. Semoga kamu cepat sadar ya, Mas. Tunggu. Laras, jangan tinggalin aku. Laras, Laras, Rosa tunggu. Aku udah sangat menyakiti mereka. Pantas mereka nggak mau menerima aku kembali. Aku benar-benar menyesal. Dulu aku menemani suamiku dari nol, dan aku membantunya. Meskipun hanya lewat doa, tapi di saat suamiku sudah sukses, dia mencampakkanku. Dia menganggapku tidak cukup berguna. Maka Tuhan pun membalasnya. Tuhan membalikkan keadaan agar dia cepat sadar bahwa doa istrilah yang mampu mengangkat derajat suaminya, dan air mata istrilah yang menjadi awal dari kehancuran.